Saya itu cuma 2 bersaudara. Ibu saya itu sedang sakit karena sesuatu. Mental health kalau kata orang-orang. Sekarang adik saya usianya 17 tahun dan sebentar lagi tamat SMA. Sementara saya sudah tamat SMA 3 tahun lalu dan sedang bekerja. Memang adik saya mewarisi kegantengan bapak. Tapi walau begitu dia tidak suka dengan wajahnya yang ganteng itu. Masalahnya, katanya selalu teringat akan bapak dan perlakuan-perlakuan yang menyakiti ibu. Sejak SMP, adik saya sering banget dapat bingkisan-bingkisan makanan. Entah itu dikirim pacarnya, gebetannya, ataupun fansnya, saya tidak begitu mengerti. Saya bilang kalau tidak punya perasaan dan tidak mau balas perasaan mereka, kembalikan saja. Jangan sampai membuat mereka berharap. Biasanya adik saya mau nurut apa yang saya katakan. Tapi saya tidak tahu kalau manusia sebaik apapun, kadang-kadang tergoda juga untuk melakukan sebuah kesalahan. Waktu saya sedang bekerja, tiba-tiba saja gak tahu dari mana hati saya mendapat firasat yang tidak enak, tapi saya mencoba untuk menepis semuanya. Saya pikir ibu saya yang sakit-sakitan akan meninggal dunia, tapi ternyata bukan. Jadi beberapa hari sebelum kejadian itu, adik saya cerita sama saya. Lihat nih, cewek yang aku suka dari SMP, tapi si cewek ini gak pernah suka sama aku. Sebut saja namanya Adara. Adara ini memang kalau dilihat dari foto-fotonya, seorang gadis yang fashionable, cantik, modis, putih, bersih, kayak tipe anak-anak orang kaya. Terus saya bilang, ya nantilah kalau masalah cinta-cintaan, tunggu kita sudah tamat sekolah. Bahkan kita harus sukses dulu. Kalau mau kuliah ya kuliah, kalau mau kerja ya kerja. Anak orang mau dikasih makan apa? Kalau buat nyusahin, janganlah. Kasihan orang tuanya ngebesarin dengan penuh kasih sayang. Banyak juga uang yang keluar. Masa ketika keluar dari rumah kita mau ngajak hidup susah? Adik saya tidak ngomong apa-apa waktu itu. Dia tidak marah, tidak juga berdebat, jadi cuma diam saja. Saya tidak tahu apa yang dia rasakan ketika saya mengatakan hal itu. Beberapa hari berlalu setelah percakapan itu. Suatu malam saat saya yang baru pulang lembur dari bengkel, sekitar jam 12:30 malam, saya tidak mendapati adik saya ada di rumah. Ibu saya memang sedang di kamar. Saya lihat sudah ada piring bekas makan, botol air minum yang masih penuh, obatnya juga kayaknya sudah dimakan dan beliau sedang tertidur waktu itu. Saya baru selesai mandi, selesai ganti pakaian dan berniat untuk sholat isya. Adik saya pulang dengan keadaan yang seperti buru-buru dan ketakutan. Wajahnya pucat dan semua pakaiannya basah. Dia langsung buka lemari, ambil pakaian baru, langsung ke kamar mandi. Di kamar mandi adik saya lama sekali. Sampai ketika keluar, saya lihat kuku-kukunya sudah biru, sudah kedinginan. Karena memang kota tempat kami tinggal itu dingin, jadi jari jemari kami selepas mandi memang terlihat kadang-kadang berkerut. Kemudian dari kamar mandi dia terlihat tidur di tempat tidur selimutan dengan tubuh yang menggigil. Saya tanya, kamu kenapa? Sakit? Kenapa pulang malam begini? Kamu sebentar lagi ulangan. Ayolah, jangan yang aneh-aneh, ucap saya. Adik saya diam saja. Ya sudah, kalau sakit besok tidak usah sekolah, nanti kakak bikinkan surat sakit. Besoknya adik saya 6:30 masih tidur. Saya pikir memang dia lagi tidak enak badan karena tidak biasanya dia seperti itu. Saya bikin sarapan, saya taruh di tudung saji, saya siapkan obat dan sarapan ibu juga. Ibu saya lagi di kamar.
Kadang-kadang kalau keluar kamar, di samping kamar ibu itu ada pintu dan ada kebun, dan biasanya ibu duduk-duduk di situ. Saya bilang ke beliau, "Bu, tolong jangan kemana-mana, jangan keluar rumah ya." Ibu saya mengangguk dan menurut. Alhamdulillah sih, ibu saya ketika pas masa berat itu terjadi, ibu saya menurut dan anteng banget, benar-benar tidak menyusahkan. Saya pergi kerja dan pulang lebih cepat sekitar jam 9 malam. Saya tidak ambil lembur karena tahu adik saya sedang sakit dan tidak mungkin meninggalkan ibu dengan adik saya. Malamnya adik saya mengigau, seperti yang ketakutan luar biasa. Dia benar-benar terlihat ketakutan, mandangnya sebuah titik di sudut ruangan, tidak berkedip sambil berteriak, sambil minta maaf, sambil bersujud-sujud, sambil memanggil-manggil nama Adara. "Ampun Adara, ampun, maafin aku Adara, aku gak sengaja, ucap dia kira-kira seperti itu berulang kali. Di sana saya mencoba untuk menenangkan adik saya. Saya pikir dia mimpi buruk. Saya bilang, "Kamu sakit ya? Minum obat turun panas ya." Adik saya menolak. Dia menunjuk ke arah jendela yang memang belum ditutup gordennya. "Ada Adara Kak, ada Adara di sana. Aku gak mau ketemu Adara Kak, aku takut." Saya ambilkan obat penurun panas, saya minumkan, terus beberapa saat kemudian dia tertidur pulas. Dan tengah malam, saat saya baru saja sholat malam dan melipat sajadah, tiba-tiba saja adik saya lagi-lagi berteriak histeris ketakutan. Dia berteriak sambil melempar bantal, melempar selimut, melempar apa saja yang ada di hadapannya ke arah jendela. "Ada Adara Kak, ada Adara yang berdarah-darah. Tolong Kak, tolong. Aku gak sengaja ngebunuh dia. Aku sayang banget sama dia Kak, aku gak mau kehilangan dia. Aku maunya dia itu cuma sama aku aja." Adik saya nyerocos terus-menerus, kata-katanya bikin saya terkejut dan syok. Saya guncang-guncang bahunya, saya tanya sekali lagi, "Kamu ngomong apa?" Aku gak sengaja bunuh Adara Kak. Adara nolak aku." Dan panjang lebar. Banyak kata-kata yang masih keluar dari mulut saudara kandung saya itu. Dan saya tadinya benar-benar tidak percaya. Sampai besoknya rumah kami kedatangan polisi. Saya benar-benar gak percaya kalau penuturan adik saya adalah sebuah kenyataan pahit yang harus saya terima. Semuanya masih berproses sampai saat ini. Adik saya masih menerima hukuman atas apa yang dia lakukan. Ibu saya jangan ditanya. Walaupun dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan putra bungsunya, beliau merasakan di dalam hatinya. Suatu malam, saya yang sudah beberapa minggu tidak bekerja sedang mencuci pakaian. Ibu sedang di bagian belakang rumah. Saya melihat di bawah pohon jambu air ada seseorang yang sedang berdiri memperhatikan saya. Ya, bentukannya sekilas seperti manusia pada umumnya. Ada rambutnya, ada wajahnya, ada tubuhnya. Bedanya memang penampakan itu diiringi dengan suara-suara lirih penyayat hati. Suara tangisan dan suara teriakan minta tolong. Ada aroma anyir darah yang sempat tercium dan menusuk indera penciuman. Saya memejamkan mata, tidak mau menengok ke arah itu lagi.
Namun tiba-tiba saja ada sesuatu di balik kain ibu saya yang baru saja saya jemur. Saya kaget, masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Saya cukup syok, karena itu pengalaman pertama saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Besoknya saya coba mengaji, mengirimkan doa untuk almarhumah. Saya coba untuk meminta maaf. Saya juga datang ke rumah keluarganya beberapa kali. Bukan untuk bermaksud meminta agar mereka meringankan hukuman adik saya. Tidak. Saya tidak memiliki niatan untuk itu. Tapi saya sebagai perwalian adik saya, karena kami sudah tidak punya ayah lagi, tetap harus meminta maaf. Mungkin selama ini saya sebagai satu-satunya orang yang harusnya menjaganya kecolongan. Mungkin selama ini juga bisa dikatakan saya gagal menjadi kakak yang baik dan perhatian untuk adik saya. Dan semoga di balik cerita ini kita semua bisa lebih hati-hati untuk melakukan sesuatu, berpikir berulang kali untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kadang efeknya, kadang-kadang bukan hanya kita saja yang merasakannya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.